ذريته وأهل بيته وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Amma ba'du. Artinya pengennya bikin dulu, cuman sekarang untuk malam ini akidah dulu aja. Biar kalau akidah itu kan kadang pembahasannya bahas yang sifatnya itu logika, jadi perlu pakai otak itu lebih dipakai lah gitu, dibanding fikih kan agak santai, nggak terlalu banyak pakai logika. Kita cuman ya udah lebih ringan lah intinya. Jadi kita buka kitab Aqidatul Awam ya, itu sampai bait ke 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa man bihi amin. La anqal wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat ya. Wa ba'du itu artinya ya, kita artiin dulu baitnya ya. Wa ba'du, dan kemudian ketahuilah tentang kewajiban ma'rifah atau mengenal Allah ya, atau mengetahui min wajibin lillahi 20 sifat, bahwa sesuatu daripada yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat ya. Nah, wabadu ini ya, wabadu ini atau ada wabadu, ada amma ba'du gitu ya. Biasanya kalau orang-orang bicara, nanti kita dengar ceramah tuh ada wabadu, kitab juga selalu ada kalimat wabadu ya. Wabadu itu kalimat atau kata ya yang dipakai untuk perpindahan antara muqaddimah sama topik pembahasan ya. Perpindahan antara muqaddimah atau pembukaan ceramah misalnya ya. Itu pemisahnya antara dia sama topik pembahasan dengan kalimat wabadu, itu dalam bahasa Arab gitu, yang disebut sebagai faslul khitab. Namanya faslul khitab. Faslul khitab itu artinya pemisah antara pembicaraan ya. Itu wabadu. Wabadu kemudian fa'lam, ketahuilah ya, biwujubi, maksudnya dengan kewajiban. Maksudnya kewajiban di sini kewajiban yang sifatnya syar'i. Kemarin yang berhubungan dengan fikih syar'i, berarti wajib harus kita mengetahui gitu. Ai al-ma'rifah al-wajibah bisyar', mengenal ma'rifat dengan yang sifatnya itu wajib secara syariat ya, wajib secara syariat. Jadi kita belum bicara wajib akli, belum bicara wajib adi yang dibahas nanti di akidah ya, belum. Ma'rifah yang wajib dengan perintah syariat menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi gini, tentang hal-hal yang baik dan juga buruk, termasuk meyakini akidah Islam ya, itu menurut ahli sunnah wal jamaah perintahnya itu dari syariat, bukan dari akal. Jadi ada dua nih, ada pendapat yang bilang yang baik dan buruk itu diambilnya dari akal gitu. Kalau misalkan diambilnya dari akal, maka dia selama seseorang itu punya akal mengerjakan sesuatu yang buruk ya, dia akan diazab, dia bakal diikop, bakal dihukum nanti di akhirat ya, itu. Tapi kalau syariat, selama syariatnya belum ada perintah, berarti belum ada hukumannya. Ketika ada perintahnya, datang perintahnya, berarti baru di situ dia dikenakan hukuman gitu kalau dia meninggalkan perintah tersebut. Nah, dari sini makanya banyak perbedaan ulama nih masalah orang tua Nabi kan bicara gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di surga. Kenapa?
karena syariatnya belum ada. Nabi Muhammad SAW diutus 40 tahun, ya, orang tuanya sudah meninggal, maka mereka termasuk daripada ahli patrok yang syariat belum sampai kepada mereka, gitu. Ya, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa dalam Al-Quran? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, tidaklah kami mengadab sampai kami mengutus rasul. Gitu. Makanya ini sebagian ulama itu mengatakan bahwa enggak semua orang kafir itu masuk neraka. Enggak semua orang kafir masuk neraka, gitu. Nah, kafir ini dibagi 3, ya. Anda pernah dengar satu ulama, beliau itu dakwahnya di Amerika. Beliau dapetin perkataan ini dari perkataan Imam Ghazali, cuman wallahu alam, Anda belum nyari. Jadi kafir itu dibagi 3. Ada yang sampai kepada mereka risalah, maksudnya Islam itu sudah sampai kepada mereka, ya. Tapi yang pertama, orang kafir yang belum sampai kepada mereka risalah. Nah, ini yang disebutkan di ayat ini. Jadi Islam belum sampai ke mereka. Jadi mereka nggak tahu, ya, risalah kenabiannya belum sampai ke mereka. Nah, ini mereka dapat udzur, gitu ya. Udzur, maka mereka nggak bakal diazab, gitu. Yang kedua, orang kafir yang mendapatkan risalah, sampai kepada mereka risalah, tapi risalahnya itu sudah dipelintir, apa sih disebutnya? Udah beda, gitu. Yang sampai kepada mereka risalah yang palsu. Gitu. Contoh, makanya waktu itu dia di Amerika itu masuk ke satu sekolahan, ya, sekitar 30 anak. Siapa yang tahu tentang Islam? Ya, itu dari 30 anak itu yang angkat tangan cuma 3, berarti semuanya nggak tahu, nggak ada yang ngerti sama sekali. Nah, 3 yang dianggap tahu itu ditanya, coba apa yang anda tahu tentang Islam? Islam itu agama Timur Tengah. Ada yang bilang Islam itu agama penyembah batu hitam di di Arab, gitu. Maksudnya Ka'bah, gitu. Dianggap menyembah batu. Gak ada yang tahu, gak ada yang kenal. Bahkan ada yang sampai agama teroris, agama yang menghinakan perempuan. Gitu. Nah, dari sini mereka, orang kafir yang seperti ini, mereka udurnya lebih kuat dibanding yang pertama. Ya, karena siapa yang mau masuk agama yang begitu, kan, gitu. Agama yang rusak seperti itu, siapa yang mau, gitu. Maka hujahnya mereka lebih kuat, karena Islam yang sampai ke mereka itu sudah bukan kabar yang asli, gitu. Yang ketiga adalah orang kafir yang sampai ke mereka risalah dengan risalah yang salah, dengan risalah yang benar, tapi mereka menolak, gitu. Nah, ini baru yang dikatakan kafir yang tidak memiliki hujah nanti di hari kiamat. Jadi yang diazab itu mereka orang yang sudah sampai kepada risalah dengan risalah yang betul, risalah yang benar. Itu, Pak. Terus ada ayat lain dikatakan apa? Rusulan mubasyirina wa mundirin. Rasul-rasul yang mubasyir itu pemberi kabar gembira, wa mundirin, dan pemberi peringatan, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Ya, sehingga manusia itu tidak memiliki hujah ke atas Allah atau bantahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul. Gitu. Jadi catatannya setelah diutusnya rasul. Kalau belum diutusnya rasul, ya Allah, saya nggak ada yang diutus ke kami, kita nggak tahu, gitu. Ya, ketika sudah diutus rasul, maka di situ sudah berdiri, sudah tegak hujah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-ma'rifah, diwujubil ma'rifah. Al-ma'rifah itu apa? Al-ma'rifah itu ini nanti bakal kita tulis, ya. Al-ma'rifah itu al-idraku ala sabilil jazm, ya, kita mengetahui dengan pasti. Itu namanya ma'rifah. Mengetahui dengan pasti, yang pengetahuan ini sesuai dengan yang kenyataannya, ya, sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya ma'rifah.
pengetahuan secara pasti yang sesuai dengan kenyataannya, yang disertai dengan bukti. Nah, ini namanya ma'rifah. Jadi yang diwajibkan ke atas kita ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengetahui dengan pasti, ya, sesuai dengan kenyataan dan juga dengan bukti. Jadi kita bicara enggak asal dogmatis gitu loh, maksudnya enggak percaya Allah tuh ada, oh gitu, udah terus langsung percaya aja tanpa tahu bukti, tanpa tahu ini. Atau ada orang bilang Allah tuh nggak ada, tahu sebenarnya gini. Oh emang gitu? Iya sama aja, jadi nggak kuat. Itu namanya bukan ma'rifah. Ma'rifah itu benar-benar tahu pasti, ada buktinya, dia tahu buktinya, itu namanya ma'rifah. Dia diperintahkan untuk kita, ya, untuk mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasti. Bukan syak itu ragu-ragu 50% atau zon itu apa? Sangkaan, ya, atau waham itu di bawahnya syak, ya. Nah, ini kita kasih biar lebih jelas, ya. Jadi ada namanya, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya yakin, ya, yakin atau ilmu. Ini satu. Di bawahnya ada namanya zon. Di bawahnya lagi ada namanya syak. Syak itu ragu. Ya. Yang keempat ada namanya waham. Ya. Yang kelima ada namanya jahil atau jahil. Oke. Yang ini yakin, yang pertama atau ilmu, ya, itu 100%. Kita mengetahui secara pasti 100%, ya. Di bawahnya 100, ya. Anggap, ya, ini 99% sampai berapa? 51% pengetahuan, itu namanya zon, artinya sangkaan, ya. Kita nggak yakin, tapi kayaknya ini deh, gitu. Maksudnya jadi lebih kuat keyakin, arahnya lebih ke yakin. Sedangkan syak itu 50%, ragu-ragu, nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah tuh nggak tahu, ya, setengah-setengah. Waham di bawahnya, di bawah 50% sampai berapa? 1%. Ya. Ketika dia kosong, itu sebutnya jahil. Ya. Nah, jahil, ya, nggak ada ilmu sama sekali. Itu ada dua jenis. Ada jahil biasa, ada jahil murakkab. Pernah dengar jahil murakkab? Ya. Ada jahil biasa. Jahil biasa ketika seseorang nggak punya ilmu sama sekali, nggak tahu. Ditanya, kamu tahu soal, kamu kenal apa namanya si fulan? Nggak kenal, nggak tahu. Kamu tahu apa namanya? Anggaplah nama apa? Misalnya, kamu tahu Monas nggak? Dia bilang nggak tahu Monas, nggak tahu sama sekali. Itu namanya jahil biasa. Gitu. Nggak mengetahui akan sesuatu. Sedangkan jahil murakkab itu jahil yang tersusun. Jadi dia mengetahui secara pasti, sama kayak sifatnya itu sama kayak ilmu, ya. Mengetahui secara pasti, ya. Tapi apa? Dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi jahilnya itu tersusun, gitu. Jadi ada apa namanya maklumat di kepalanya yang nggak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jahil murakkab. Contohnya kayak apa ya? Kayak di Jakarta itu ada menara kembar, gitu. Orang bilang gitu, menara kembar itu tepatnya di Jakarta, gitu. Ini udahnya nggak tahu, ditambah informasi yang salah di kepalanya, itu namanya jahil murakkab. Jahil yang tersusun, artinya tuh gitu. Jahil murakkab itu jahil yang tersusun. Ya. Nah, berarti yang pertama yang wajib ke atas mukallaf, kita mukallaf nih, ya, yang akil, berakal dan juga balik, ya. Itu apa?
mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya bersifat dengan semua kesempurnaan, segala kesempurnaan ya. Dan juga yang kedua, munazzahun an kulli naqs, dan juga terbebas daripada segala kekurangan. Itu berarti yang wajib atas kita betul-betul yakin gitu. Nah, ini yakin ini bisa dicapai ketika kapan? Ketika sudah ada bukti. Ketika belum ada bukti, ya dia masih belum yakin gitu. Makanya di dalam akidah itu kita belajar tentang argumentasinya, premis-premisnya gitu. Apa sih bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Makanya di sini katakan apa? Bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala mulainya dengan akal. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan akal. Karena apa? Ya karena akal ini batasan seseorang itu mendapatkan beban syariat itu dari akalnya, gitu, tergantung akalnya. Ya, makanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dimulai dari akal yang bisa menyadari bahwa segala sesuatu ini ada penciptanya yang maha bijaksana, ya, yang maha terampil, ya. Baru setelah kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, ya, kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara akal juga, gitu, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara akal, gitu. Dengan apa? Dengan bukti-bukti bahwa Nabi itu memiliki satu tanda-tanda kenabian, yang kedua memiliki mukjizat, gitu ya. Dari itu kita bisa ketahui bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar Nabi. Jadi pertama gitu, urutannya gitu. Ya. Kalau orang nggak percaya apa-apa, ya nggak mungkin dia itu langsung buka Al-Quran, gitu ya. Jadi nggak mungkin membuktikan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran, gitu. Tapi dengan akal. Bukan berarti di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mendebat orang-orang kafir dengan cara apa? Ya dengan cara akal, gitu loh. Ada di Al-Quran kayak begitunya. Tapi bukan berarti kita membuktikan apa buktinya Allah Subhanahu Wa Taala ada. Nih Allah Subhanahu Wa Taala bilang apa? La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Berarti nggak ada Tuhan selain Allah. Bukan gitu cara membuktikannya, gitu loh. Tapi dengan cara akal, yaitu ayat contohnya am khuliqu min ghairi syai'in. Allah katakan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya ada sendiri tanpa ada yang mengadakan. Am humul khaliqun kan. Nah, jadi ayat itu yang Allahumma shalli ala Muhammad yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, gitu. Ya. Jadi pertama dengan akal kita yakini, ya, dengan berbagai buktinya secara rasional bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Tuhan itu benar. Nah, yang kedua, sudah percaya pasti Tuhan itu ada, pasti Tuhan itu satu, ya. Nah, sekarang nabi ini ada banyak, agama ada banyak, yang mana yang benar, gitu. Maka yang kedua kita harus buktikan ini dulu, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang benar. Ketika sudah dua-duanya kita yakini, konsekuensinya yang ketiga adalah apa? Wajib kita untuk tunduk atas perintah, meninggalkan larangannya, dan percaya dengan kabar-kabar yang disampaikan oleh nabi tersebut, gitu. Jadi udah nggak perlu lagi kita cari bukti mana neraka, apa buktinya ada neraka, apa buktinya ada surga, apa buktinya ada, nggak perlu lagi. Karena apa? Karena kita sudah percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Selesai. Semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran atau dari hadis-hadisnya, itu pasti benar. Gitu. Kalau paham ya? Oke, lanjut. Nah, manusia itu, ya, atau makhluk itu bisa mendapatkan ilmu itu dari tiga
tiga jalan. Yang pertama adalah panca indera. Ya, ini faedah tambahan. Manusia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan tiga jalan. Yang pertama panca indera, yang kedua adalah kabar yang benar, ya, termasuk wahyu. Ya. Yang ketiga adalah akal, ya, akal logika. Contohnya kalau misalkan orang itu buta, ya orang nggak bisa tahu anaknya udah datang sama belum, dia bisa lihat, gitu ya. Kalau bisa dia bisa tahu nih nanti dari mana, dari pendengaran, nanti masih ada panca indera yang berfungsi gitu. Yang kedua tadi dari kabar yang benar, ada orang nggak pernah lihat, ini maaf ini ada buat cerita, ini sekedar cerita aja buat contoh. Ada orang ya dulu nggak percaya adanya ikan itu ada loh, nggak percaya dia adanya ikan, ada laut, nggak percaya kok bisa air sebanyak itu, udah kayak pada pasir isinya air semua gitu. Nggak percaya karena dia belum pernah melihat gitu. Nah ada orang yang pernah ke sana kan gitu, orangnya terpercaya, dia cerita, oh ada itu, saya pernah datang, saya pernah lihat gitu. Dari situ dia dapat pengetahuan, bukan dari panca inderanya, bukan dari akalnya, tapi dia dapat kabar itu dari kabar yang benar. Itu kedua. Yang ketiga baru dengan logika. Gitu. Nah, ma'rifat itu nanti dibagi menjadi 4. Ya. Ma'rifat itu ada ma'rifat hakiki. Ma'rifat hakiki itu ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat hakiki adalah ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengenal dirinya, yang paling mengenal dirinya siapa? Allah. Yang paling mengenal Allah ya dirinya sendiri gitu. Maka itu namanya ma'rifat hakiki. Itu mengenalnya Allah Subhanahu wa taala akan dirinya sendiri. Yang kedua adalah al-ma'rifah al-iyaniyah. Nah, ma'rifah iyaniyah itu maksudnya apa? Maksudnya ma'rifah yang berdasarkan penglihatan langsung. Ma'rifat yang berdasarkan penglihatan langsung. Itu adalah ma'rifatnya orang ahli surga. Ya, mereka melihat langsung Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Ya. Itu adalah ma'rifat iyaniyah. Ya, ma'rifat yang berdasarkan penglihatan langsung. Yang ketiga ma'rifat kasyfiyah. Kasyaf. Intuitif spiritual. Jadi Allah buka hijabnya. Itu ma'rifatnya para wali. Ya, ma'rifatnya para wali kepada Tuhannya. Yang terakhir adalah al-ma'rifah al-burhaniyah. Ya, ma'rifah burhaniyah itu apa? Ma'rifat argumentatif. Ma'rifat yang didasari dengan argumen, didasari dengan argumentasi akal. Gitu. Jadi ini ma'rifatnya para ulama kepada Tuhannya. Gitu. Min wajibin. Apa itu wajib? Daripada yang wajib. Maksudnya sesuatu yang tetap secara pasti, ya, tetap secara pasti dan tidak menerima penolakan. Nanti kita bahas tentang wajib di sini ya. Nanti wajib kita bahas. Lillahi asyrina sifat. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat, ya. Nah, ini maksudnya sifatnya terperinci, ya. Jadi angkanya itu terperinci 20 sifat, ya. Tapi kalau secara global, ya, secara global itu kita wajib untuk mengetahui yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluruh kesempurnaan, seluruh sifat yang sempurna yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang batasi 20 doang gitu. Jadi intinya gimana? Wajib bagi kita mengetahui bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat induknya itu ada 20 yang wajib bagi Allah dan tidak mungkin tidak, itu ada 20, ya. Dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala suci daripada segala kekurangan dan bersifat dengan segala kesempurnaan tanpa ada batasnya. Jadi
termasuk di bawahnya apa, Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, ya, dan nama-nama yang disebutkan atau sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu juga termasuk di bawahnya, ya. Tapi 20 sifat ini adalah ummahatus sifat, sifat-sifat yang induk, gitu, induknya sifat-sifat yang lain. Jadi nggak ada yang bilang, oh ente apa namanya Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah dengan 20 sifat saja, gitu. Nggak ada yang membatasi. Ini adalah apa, induknya. Dan sifat-sifat ini, ya, sifat-sifat ini yang apa namanya segala kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas, semuanya ditetapkan dengan dalil, baik itu dalil akal ataupun akali atau nakli. Nakli itu Al-Quran dan juga hadis, itu nakli, ya. Bukan dari jadi oke, sekarang kita langsung masuk ke tentang hukum. Nah, hukum itu ada 3. Ini dasar banget. Ini untuk orang yang mau masuk belajar akidah harus paham masalah pembagian hukum. Karena ini nanti jadi ininya, jadi apa namanya, kerangka berpikirnya. Hukum itu ada 3. Nah, ada syar'i, ya, syar'i. Kita udah bahas syar'i di fikih, ya. Terus yang kedua akli atau hukum akal. Yang ketiga hukum apa? Adi. Hukum adi itu hukum kebiasaan, pakai ain bukan adi. Ya. Ya, akli sama adi. Adi itu kebiasaan. Nah, akli ini apa sih? Hukum akli ini yang kita bakal bahas, ya. Hukum akli itu adalah menetapkan sesuatu menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau menolak sesuatu pada sesuatu yang lain, ya. Maksudnya menaruh hukum gini. Kayak misalnya menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain itu kayak gini. Kayak kalau prakteknya di dalam akidah kayak Allah itu ada, berarti kita menetapkan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya. Jadi menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu dari sesuatu, ya, dari sesuatu yang lain, ya, tanpa bergantung dengan pengulangan. Jadi itu catatan banget, ya. Benar-benar hukum akli itu apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Ya, menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu dari sesuatu yang lain tanpa bergantung pada pengulangan. Atau bergantung pada apa? Pada teori seseorang. Gitu. Menolak sesuatu pada sesuatu, menetapkan sesuatu pada sesuatu, hukum kepada sesuatu yang lain, atau menolak hukum tersebut dari sesuatu yang lain tanpa pengulangan.
tanpa tergantung pada pengulangan, maksudnya eksperimen. Pengulangan tuh kayak gini, contohnya gini. Kita kasih contoh satu-satu. Menetapkan sesuatu pada sesuatu itu kayak contohnya kita tetapkan bahwa ya satu itu setengahnya dari dua, gitu. Setengah dari dua itu kan pasti, kan gitu ya. Atau menolak sesuatu dari sesuatu. Contohnya apa? Anak melahirkan bapaknya, ya itu nggak mungkin, kan gitu. Nggak mungkin secara akal, ya. Tanpa bergantung pada pengulangan, nggak perlu nunggu pengulangan lagi, itu sesuatu yang nggak mungkin, gitu loh. Yang tadi itu nggak sesuatu yang nggak mungkin. Satu setengahnya dua itu adalah sesuatu yang paling pasti, gitu. Nggak perlu lagi pakai pengulangan. Kalau api panas itu baru perlu dengan pengulangan. Api panas, kita tahu api panas kapan? Setiap kita tangannya kena api, ngerasain aduh panas. Besoknya gitu lagi, panas lagi. Nah, begitu terus. Akhirnya kita tahu, oh berarti api itu panas, gitu. Atau pada teori seseorang, gitu. Ada orang bicara, orang meneliti sesuatu, habis itu dia kasih tahu bumi itu bulat. Akhirnya kita menetapkan bahwa oh bumi itu bulat, gitu. Tergantung dengan teori orang lain, gitu loh. Orang lain yang mengamati, kita yang percaya, gitu. Jadi bukan dari dua itu, nggak tergantung sama eksperimen, nggak tergantung sama teori orang lain, gitu. Tapi kita betul-betul memastikan sesuatu itu betul-betul terjadi, yang nggak mungkin ditolak, atau sesuatu yang tertolak yang nggak mungkin, ya, gitu. Nah, dibagi menjadi tiga, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ya, hukum akal ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Yang wajib itu gimana? Wa tabit alladzi la yaqbalul intifa, yang pasti dan tidak menerima penolakan tadi, ya. Jadi wajib secara akal itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang tetap dan tidak menerima penolakan sama sekali. Kayak tadi keseluruhan itu lebih besar dari sebagian, pasti itu nggak mungkin. Siapa yang menolak itu? Nggak ada. Dua itu ya setengahnya empat, ya, atau empat lebih besar dari tiga, gitu. Itu adalah sesuatu yang pasti, sudah pasti dan tidak menerima penolakan. Habis itu yang kedua mustahil secara akal, ya. Mustahil secara akal itu adalah sesuatu yang tertolak, yang nggak mungkin bisa ditetapkan. Kayak ya udah yang salah tadi aja, ya. Kita nggak bisa mengatakan segitiga itu segi empat. Segi empat itu lingkaran, nggak bisa, ya. Satu itu lebih besar dari tiga, ya. Satu itu lebih banyak dari tiga, nggak bisa. Habis itu apa lagi? Contohnya ya tadi, anak melahirkan bapaknya. Sedangkan jaiz yang boleh secara akal itu apa? Sesuatu yang menerima ketetapan ataupun penolakan secara bergantian. Maksudnya bisa diterima, bisa enggak. Itu adi. Jaiz secara akal. Contohnya si fulan itu punya anak. Ya, bisa aja bisa enggak, kan gitu. Bisa benar, bisa enggak. Itu maksudnya apa? Jaiz. Keberadaannya kita ya. Jaiz. Termasuk api. Api itu panas. Itu apa ya? Maksudnya ke jaiz. Gitu. Ya karena kita bisa aja bayangin kita. Kalau ada api dingin, masih masuk akal kan gitu. Masih bisa dibayangin kan gitu. Bisa terjadi, bisa enggak gitu. Dibuktikan ketidaknya itu dari apa? Dari eksperimen atau apa. Makanya nanti ada hukum adi, hukum kebiasaan, beda sama hukum akal. Ada wajib, ada mustahil secara kebiasaan. Yang wajib secara kebiasaan contohnya terbitnya matahari dari timur, ya, atau api itu panas, itu wajib secara kebiasaan, ya. Yang mustahil itu yang bertentangan dengan kebiasaan. Seperti apa ya? Contohnya api jadi dingin, mukjizatnya Nabi Ibrahim, atau mukjizatnya Nabi Isa,
Nah, biasanya seseorang itu lahir dari bapak dan ibu, tapi Nabi Isa lahir daripada ibu, itu maksudnya kan. Maksudnya itu mustahil secara adat gitu. Makanya mujizat itu artinya apa? Khariqul, ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Yang enggak sesuai dengan kebiasaan itu namanya mujizat atau karomah, itu sebutnya khariqul, ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Makanya ada yang bilang, masa orang punya karomahnya begini gitu. Karomahnya aneh. Lah ya emang keluar dari kebiasaan. Kalau nggak khariqul ada nggak dinamain karomah. Gitu. Ya. Itu jadi secara akal. Ya. Terakhir ya ini nanti dasar nih. Jadi kita bicara tentang apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita bakal tetapkan ya kepastiannya dengan hukum-hukum akal tadi. Baru penutup ya, ada sifat 20 sifat itu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bakal bahas di pertemuan setelahnya ya, minggu depan ya. Ya. Ada namanya sifat nasiyah, dibagi 4. Ada sifat nasiyah. Sifat nasiyah itu al-wujud ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Sifat nasiyah itu wujud. Ada sifat salbiyah, idam, al-baqa, mukhalafatu lil hawadis, dia menghubungkan wahdaniyah, itu namanya sifat salbiyah. Ada sifatul ma'ani ya, al-haya, al-ilm, qudrah, iradah, sama, basar, kalam. Ada sifat maknawiyah 7 yang terakhir. Itu kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu nanti kita bakal dibahas semua nanti di minggu depan insyaallah. Ya. Jadi tapi bihadzal qadar insyaallah, kalau misalkan ada yang tidak paham bisa ditanya. Subhanallah wa bihamdihi. Langsung aja. Langsung aja. Nggak mau istirahat dulu. Iya. Oke. Lanjut ya, lanjut. Kita masuk ke fikih. Ada pertanyaan nggak sama sini? Pertanyaan nggak? Yang dibahas sekarang. Kalau di luar pembahasan nanti aja. Kalau ada pertanyaan baru. Jadi Intinya ada namanya hukum akal itu ya, artinya hukum akal itu ini ya, menetapkan sesuatu pada sesuatu, menolak sesuatu dari sesuatu tanpa bergantung pada pengulangan, maksudnya eksperimen atau pada teori seseorang, nggak bergantung sama teori seseorang ya. Kita udah contohin tadi wajib, nanti kita ulang lagi deh, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan masuk ke sifat ada, sifat wujud ya, nanti kita bahas lagi. Pasti bakal ketemu lagi, ini bakal ketemu terus nih kalau bahas sifat Allah, sifat Nabi gitu ya. Boleh. Tanya aja. Biar jelas. Kalau nggak tanya berarti nggak jelas. Apa yang nanya? Ya bahasanya juga agak perlu main otak, konsen, fokus. Insya Allah bikin lebih ringan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita buka muktasar ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa kita sampai apa? Bab taharah, bersuci. Ada? Bab tentang taharah.
Bang, tolong di dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab thaharah, bab bersuci. Ya, bersuci itu kalau dalam bahasa Arab secara bahasa ya, itu apa? An-nadhafah, ya, kebersihan. Wa takhallus minal nas, dan apa namanya, terbebas daripada kotoran-kotoran. Baik kotoran-kotoran yang itu sifatnya apa namanya, kelihatan ya, najis ya, itu ada, atau yang bersifat maknawi kayak penyakit hati ya, itu sifatnya maknawi yang kelihatan ya. Jadi ada orang bilang seseorang pakai kata tohar tadi ya, tohar minal apa namanya, minal najasa, maksudnya dia bersuci daripada najis, bersihin najisnya, atau yang tohar minal adnas gitu ya, min danasil qalb misalnya, atau minal uyub, maksudnya berarti dia membersihkan hati, berusaha membebaskan diri daripada kotoran-kotoran hati. Ini secara bahasa. Secara syariat ya, ini bahasanya lebih enak. Secara syariat itu apa ya? Mengangkat hadat, atau menghilangkan najis, atau apa-apa yang semakna dengan keduanya, atau yang tindakan yang bentuknya sama dengan keduanya. Itu tohar ya, atau bersuci ya. Itu yang pertama apa artinya? Dia itu mengangkat hadas, atau menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya. Semakna dengan keduanya, atau tindakan yang bentuknya sama dengan keduanya, Pak. Yang sebentuk, Pak. Ya, itu bahasa Indonesia. Kita jelasin satu-satu, Pak. Maksudnya gimana? Jadi kita kalau mulai apa namanya, bab ibadah dalam fikih pasti mulainya dengan toharoh ya. Karena apa? Karena toharoh itu syarat dari berbagai apa namanya, sebagian besar ibadah itu dimulai dengan toharoh gitu ya. Nah, toharoh itu apa? Pertama mengangkat hadas ya. Mengangkat hadas itu seperti apa? Kayak wudu. Kayak bagi orang yang punya hadas kecil, dia berwudu, atau yang punya hadas besar dia mandi ya. Orang junub mandi, itu mengangkat hadas. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya? Menghilangkan najis. Contohnya dengan apa? Seperti apa? Cebok, istinja ya. Ya, istinja. Yang kedua, istinja dengan air. Istinja dengan air, cebok dengan air. Itu catatan. Atau membersihkan baju yang terkena najis gitu. Ya, itu bakal dibahas juga. Atau yang semakna dengan keduanya. Semakna dengan keduanya kayak gimana? Contohnya yang semakna dengan mengangkat hadas. Yang semakna dengan mengangkat hadas itu kayak tayamum.
tayamum itu ngangkat hadas? Enggak, enggak ngangkat hadas. Orang yang tayamum ya masih memiliki hadas, tapi dalam syariat sudah diperbolehkan gitu. Jadi contohnya ada satu sahabat ya, dulu itu saking dinginnya ya, dia itu nggak, dia dalam keadaan junub, dia nggak mandi, dia tayamum, habis itu mengimami orang gitu. Nabi SAW bertanya gitu, kamu ngimamin orang dalam keadaan junub gitu. Bahasanya Nabi itu gitu. Tapi ditanya dulu alasannya. Tapi ya kita nggak ngomongin boleh atau boleh, dia boleh, begitu boleh ya. Ada lanjutan hadisnya. Tapi bahasanya Nabi SAW apa di situ? Junub. Ya, berarti tandanya junubnya nggak keangkat kan gitu. Ya, dengan tayamum junubnya nggak keangkat. Gitu. Seperti tayamum itu semakna. Atau wudhunya orang yang beser. Ya. Orang yang beser itu contohnya kan dia keluar terus air kencingnya. Gitu. Maka dia setiap masuk waktu sholat dia wajib wudhu lagi gitu. Wajib wudhu lagi habis itu sholat gitu. Ya kan dia tetap keluar gitu, tapi ya udah sholatnya diterima gitu karena ngangkat hadasnya enggak ngangkat hadas gitu. Dia nggak ngangkat hadas artinya dianggap gitu karena semakna dengan keduanya. Atau yang semakna dengan menghilangkan najis, misalnya seperti cebok juga tapi dengan batu. Kalau sekarang ada tisu ya, kalau di luar negeri atau di bandara gitu kan banyak nggak ada airnya malah, ini cuma pakai tisu. Tisu itu ngilangin najis nggak? Dia menghilangkan zat najisnya, tapi dia nggak ngilangin bekas najisnya, akarnya. Ainnya dihilangin, akarnya enggak. Nah itu semakna dengan menghilangkan najis. Ya. Habis itu atau yang sebentuk dengan keduanya, ya contohnya kayak mandi sunnah lah. Ya, mandi sunnah itu kan enggak sama sekali nggak ngangkat hadas. Mandi sunnah bukan buat ngangkat hadas. Wudhu, tajdidul wudhu yang diperbarui itu kita ada wudhu tapi wudhu lagi. Gitu. Itu nggak ada hadis yang diangkat. Gitu. Itu sebentuk aja. Bentuknya sama, wudhu juga, tapi nggak mengangkat hadas. Atau misalnya basuhan kedua atau ketiga. Waktu wudhu kan kita basuhan pertama ngangkat hadas, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Gitu. Basuhan kedua sama ketiga bentuknya sama kayak basuhan pertama. Ya. Jelas ya. Yang semakna sama tindakan yang sebentuk. Nah, toharoh ini ya, Islam itu betul-betul memperhatikan toharoh. Kalau kita perhatikan ini sekedar biar cerita aja tentang agama kita itu gimana ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita wudhu setiap sebelum sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang beriman, apabila kamu ingin sholat, mau berdiri untuk sholat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kamu dan juga tangan-tangan kamu sampai ke siku, dan sampai akhir ayat. Nah, itu satu. Terus Allah Subhanahu wa taala juga katakan wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi banyak keadaan kesempatan kita tuh disuruh mandi. Salah satunya kalau dalam keadaan junub. Ya. Habis itu ada juga dalam hadis ya, di riwayat Bukhari ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lillahi ala kulli muslimin, sesungguhnya Allah memiliki hak ke atas orang muslim ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyam, yaitu mandi sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu yausilu fihi ra'suhu wa jasaduhu, dia bersihin itu dari kepala sampai badan-badannya. Kita orang jangan sampai sekali nggak mandi gitu, minimal seminggu tuh ada sekali ya. Habis itu apa ya? Dalam hadis juga ada
Khamsun minal fitrah, 5 daripada fitrahnya manusia. Ya, pertama al-khitan, sunat. Terus wal istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan, itu istihdad. Habis itu nafkul ibid, mencabut bulu ketiak. Ya, wa taklimul adhafir, memotong kuku, dan juga wa qasus syarif, mencukur kumis. Ini bicara tentang kebersihan semua, gitu. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, kalau misalkan tidak mempersulit umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli shalah. Itu di riwayat Bukhari. Setiap sholat aku perintahin dia untuk siwak. Kalau nggak menyulitkan umatku, gitu. Aku perintahkan untuk setiap sebelum sholat dia itu bersiwak. Itu riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di riwayat Ahmad ada tambahannya, ma'akul li wudu, nah, setiap wudunya juga. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa Islam itu agama yang benar-benar memperhatikan kebersihan. Kan? Kalau kita lihat di Barat itu ada pemandian apa segala macam, itu adatnya dari mana? Dari Islam. Awalnya itu kan dari Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dulu itu ada zaman emasannya Islam, ya. Islam agama yang bersih, orang-orangnya mandi, orang-orangnya ngerti pakai air gitu. Makanya orang-orang Barat yang datang ya mulai tersebar kerajaan-kerajaan Islam itu mulai besar, ya. Jadi pusat perdagangan, orang-orang datang ke sana gitu. Ya, di situ ada pemandian-pemandian gitu. Pemandian tuh bukan pemandian kolam renang, pemandian tuh tempat mandi umum gitu, kamar mandi umum gitu. Ya. Makanya di situ orang-orang Barat tuh belajar dari Islam tentang membersihkan diri. Gitu. Nah, toharoh sendiri itu ya nanti kita bakal bahas nih, ya. Toharoh sendiri itu ada bentuk-bentuknya, ada 4 bentuk. Pertama wudu, kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat membersihkan, mengangkat atau menghilangkan najis. 4. Ya. Habis itu ada wasailnya. Jadi pertama bentuknya toharoh itu ada wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Yang kedua sarananya, sarana bersuci. Itu juga ada 4, ya. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga apa sebutnya, samak, kulit binatang tuh dibersihin pakai sesuatu yang kasar gitu sampai hilang tuh lemak-lemaknya, dagingnya sisa betul-betul kulitnya, buat beduk, bisa buat kadro apa gitu. Itu juga samak, dan juga batu istinja. Nah, batu cebok gitu. Batu istinja itu maksudnya sesuatu yang kasar, yang bisa mengangkat, maksudnya bisa ngangkat aja kayak termasuk kayak tisu, itu juga termasuk gitu, kasar, ya, suci, dan juga ghairu muhtaram itu tidak dimuliakan. Batu tidak dimuliakan. Kalau yang dimuliakan itu kayak apa? Makanan. Nah, boleh kita cebok pakai makanan gitu. Walaupun bentuknya udah jamin, udah kasar, dan juga bisa mengangkat najis. Dan pernah dengar cerita, jadi ada orang kaya sombong, jadi itu sampai ceboknya itu pakai roti. Di rumahnya itu banyak roti, banyak makanan. Sampai suatu ketika kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah ambil itu semua kekayaannya, Allah cabut. Sampai dia itu kelaparan, nyari lagi roti yang dia kubur. Nah, itu sama yang terakhir tadi itu sarana bersuci. Nah, ada lagi sarana untuk kita mendapatkan sarana bersuci.
sarananya sarana. Jadi detail. Jadi ada apa? Yang pertama istinja, yang pertama al-ijtihad. Ijtihad itu bukan ijtihad yang di awal kita bicara. Al-ijtihad di sini maksudnya usaha dalam mencari air. Ijtihad, ya. Yang kedua al-awani. Al-awani itu maksudnya bejana, tempat buat naruh air. Itu juga nanti ada pembahasannya. Ya. Nah, kalau di kitab-kitab fikih biasanya habis bab thaharah langsung masuk tentang bahas tentang air. Paling awal itu biasanya air. Cuma kalau di kitab ini kita Mukhtasar Latif ini kita mulai dengan wudu. Gitu. Tapi bukan berarti nggak ada bahas air, ada bahas air juga. Jadi kita ikutin kitabnya aja. Ya. Faslun fi furudil wudu. Pasal tentang fardu-fardunya wudu. Ya. Fardu-fardunya wudu itu ada berapa? 6. Ya. Ada 6. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Wudu itu apa? Wudu itu nama untuk pekerjaan membasuh sebagian dari bagian tubuh gitu. Ya, itu diambil dari kata wadha'ah. Artinya itu kebagusan, al-husn wal jamal, kebagusan dan juga keindahan. Ini secara bahasa ini. Ya. Sedangkan secara syariat, ya, itu apa? Nama untuk ismun lighasli a'dha'in makhsusah. Nama untuk pekerjaan membasuh bagian-bagian tertentu, ya, biniatin makhsusah, dengan niat tertentu, ala wajhin maksus, dengan tata cara tertentu. Nah, ulang ya. Wudu secara syariat adalah nama untuk pekerjaan membasuh bagian tubuh tertentu, ya, dengan niat tertentu, dengan tata cara tertentu. Ya. Oke. Ya, fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Ada 6. Ya, 6 itu nanti dibagi 2. 6 itu 4-nya itu dari Al-Qur'an, ya. 2-nya dari hadis. Niat. Hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung dengan niatnya. Sama yang ke-6 nanti itu tertib. Ya. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Itu hadisnya. Sedangkan yang dari Al-Qur'an, ya, itu sisanya 4. Sisanya membasuh muka, tangan sampai siku, kepala dan juga kaki. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ya, tadi ayat yang kita sebutin, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, wahai orang beriman, apabila kamu mau sholat, basuhlah wajah kamu dan juga tangan kamu sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian daripada kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian sampai ka'bayn, sampai 2 kaki. Yang pertama niat. Ya. Yang pertama niat. Nah, niat ini apa sih artinya niat? Niat itu bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau wudu pas lagi basuh muka tuh, ya. Makanya di sini disebutin nih, an-niyatu wa hiya
ima niat rafil hadas, ya, mengangkat hadas, maksudnya nawaitu rafal hadas itu bisa, atau niatu at-taharah lis shalah, bersuci untuk sholat gitu, nawaitu taharata lis shalah lillahi ta'ala udah ya. Atau wudu, nawaitu wudu udah, ini biar nggak ragu, nawaitu wudu al rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, terlalu panjang gitu, intinya jadi ragu gitu. Berbarengan juga sama membasuh muka gitu, harus berbarengan dengan membasuh muka. Jadi kalau niat nggak usah panjang-panjang udah, nawaitu wudu udah selesai, nawaitu wudu lillahi ta'ala gitu. Simpel ya kan, saya niat wudu ya. Wa takunu hadhihi niyyah inda ghuslil wajhi, dan niatnya berbarengan dengan membasuh muka gitu ya, dijelasin itu di kitabnya ya. Nah, jadi niat itu apa? Bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau misalkan enggak berbarengan dengan perbuatannya, bermaksud melakukan sesuatu tapi bukan tidak berbarengan dengan perbuatannya. Nanti saya mau sholat. Di sini nanti saya mau wudu. Itu namanya bukan niat. Itu namanya azm. Itu dalam bahasa Arab. Gitu. Kalau di Indonesia kan disamain tuh, ya. Nah, dalam bahasa Arab beda antara niat dengan azm. Kalau azm tidak berbarengan dengan perbuatannya, kalau niat berbarengan. Ya. Nah, tepatnya di mana niat? Di hati, ya, bukan di mulut, di hati. Sedangkan talaffuz dengan mulut, ya, ngucapin dengan mulut itu hukumnya sunnah. Buat apa? Biar membantu. Jadi lisan ini membantu hati untuk untuk udur itu apa? Fokus lah. Gitu. Jadi kita nggak salah niatnya. Pas mau sholat, Allahu sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Pakai asar ini kan, salah lagi, ngulang lagi. Allah, gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, setan itu main di situ. Makanya talaffuz dengan lisan, ngucapin dengan lisan, hukumnya sunnah, ya. Karena apa? Karena dia juga membantu untuk kita fokus dalam niatnya. Sholli fardhu dhuhri, atau kalau salah masih bisa dibenerin kan kalau kita baca dengan mulut. Oke, sudah selesai. Sholli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Allah. Jangan nanti langsung ya. Sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Begitu juga niat wudu. Nawaitu wudu lillahi ta'ala, langsung basuh muka, baru dengan hatinya nawaitu wudu lillahi. Tempatnya di hati. Zamannya, waktunya kapan? Setiap awal ibadah. Tapi ini nggak semua ibadah, ada pengecualian. Contohnya ibadah-ibadah yang nggak mungkin kita berbarengan dengan awal yang sulit untuk kita dapetin awal ibadah tersebut. Contohnya apa? Puasa. Puasa kita niatnya malam, ya. Dari malam udah bisa. Ya, karena kalau misalkan harus awal ibadah nungguin terbit fajar itu bukan azan ya. Azan itu tanda fajarnya udah terbit. Gitu, maksudnya subuhnya udah terbit. Gitu. Kalau sudah terbit subuh, berarti sudah mulai puasa kan gitu. Nah, subuh udah mulai nih, ada gitu. Biasanya semenit kemudian atau 2 menit kemudian. Ya, kalau berbarengan itu ya berbarengan sama terbitnya tuh. Nunggu terbitnya kita nyari info nih jam sekian, kalau jam sekian pas. Nawait soma kan gitu langsung tuh. Nawait soma sulit gitu untuk dapat. Makanya niatnya nawaitu soma godin, aku niat puasa besok. Itu puasa kecualian. Habis itu apa? Zakat juga sama, ya. Kan kita nggak langsung ngeluarin ke orang-orang yang kadang kita mau wakilin apa zakat juga nggak berbarengan. Habis itu ada juga udhiyah itu kurban. Ya. Caranya dengan apa? Caranya bagaimana ya? Setiap ibadah itu berbeda. Nah, ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa aja? Ada 6. Syaratnya niat ada 6. Ini buat langganan yang nggak usah terlalu ini. Yang pertama Islam, orang yang niat itu Islam, ya. Jadi kalau kafir nggak sah niatnya. Kecuali contohnya apa? Perempuan
perempuan kafir yang haid, udah selesai haid, dan dia punya suaminya muslim, gitu. Ya, suaminya muslim. Dan ini maksudnya kafirnya kafir yang dibolehin dinikahin ya, tapi untuk zaman sekarang ya sulit untuk kafir. Maksudnya ahlul kitab gitu. Ya, ini namanya khilaf lah antara ulama. Tapi kalau misalkan sudah terjadi seseorang muslim punya perempuannya itu kafir, gitu. Nah, di situ bisa si perempuan itu berniat untuk mandi junub biar bisa halal untuk suaminya. Itu contohnya. Atau misalnya budak, zaman dulu kan ada perbudakan, gitu ya. Nah, hamba sahayanya kafir, gitu, perempuan kafir. Jadi dia mandi junub, niat mandi junub sah. Itu kecuali. Terus yang kedua tamyiz itu berakal. Kalau misalkan artinya itu dia bisa makan atau cebok sendiri, ya. Anak yang sudah makan yang bisa makan atau cebok sendiri sebutnya tamyiz. Walad mumayyiz itu sebutnya seorang anak yang mumayyiz, ya, dia yang udah bisa cebok atau makan sendiri. Jadi tidak sah seorang anak kecil yang belum mumayyiz atau orang gila yang orang yang nggak berakal. Dua itu nggak sah untuk berniat untuk ibadah. Tapi ada masalah-masalah yang boleh, ya, untuk mereka niat ibadah. Kapan? Contohnya anak kecil yang wudu untuk tawaf, ya, itu boleh niat, tapi dengan yang meniatkan siapa walinya. Anak kecil si berakal yang meniatkan siapa walinya untuk dia wudu tawaf. Anak tawaf itu wajib wudu. Terus yang kedua orang gila, ya, orang gila, istri yang gila yang dia baru suci dari haidnya, sedangkan suaminya mau bersetubuh dengan istrinya itu yang gila itu. Nah, makanya suaminya itu meniatkan untuk istrinya mandi junub. Ya, kalau tahu mau gila ya. Jadi minimal udah tahu ilmunya dulu kan gitu. Ya, bukan kita maksudnya ada nih orang kenalan, kita kenal siapa gitu, istrinya gila kan gitu. Ya. Jadi bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga mengetahui dengan apa yang diniatkan. Maksudnya dia tahu tata cara ibadah yang bakal dikerjakan. Jadi nggak sah orang yang emang nggak ngerti cara ibadahnya terus dia niat untuk ibadah itu. Ya. Kalau itu jelas. Terus habis itu tidak mendatangkan sesuatu yang merusak niat tersebut. Contohnya orang udah niat wudu, habis itu di tengah-tengah wudu dia kurang, atau di tengah-tengah wudu dia nggak jadi wudu, kemana gitu. Itu kan merusak niatnya, gitu. Ya. Jadi nggak jadi sah niatnya. Atau tidak menggantungkan niatnya niat untuk memotong ibadah tersebut. Contohnya orang sudah sholat nih, udah niat sholat, habis itu dia menggantungkan sholatnya. Ini nanti kalau di tengah-tengah sholat bos saya datang manggil, ya batalin. Gitu. Tengah-tengah sholat bos manggil, kalau gue batalin. Gak perlu nunggu bosnya datang, dia udah batal dengan niat begitu. Habis itu apa? Yang terakhir tahakuk al-muqtadi, maksudnya ada muncul sesuatu yang menuntut dia untuk bersuci lagi. Contohnya adat atau apa? Misalnya kayak apa? Orang yang ragu-ragu misalnya, dia ini pas lagi selesai wudu, ya, dia ragu apakah dia udah niat sholat tapi dia ragu tadi ini wudu udah batal atau enggak gitu. Atau dia yakin bahwa dia sudah batal wudunya tadi gitu. Nah, pada saat itu juga niat sholatnya juga. Jadi buat apa sih niat itu? Niat itu buat membedakan antara mana ibadah, mana adat, kebiasaan.
gitu. Orang mandi biasa sama mandi junub yang beda apa? Niat, ya kan? Orang mandi buat sholat Jumat, ada junub dia. Mandi buat sholat Jumat, dia dapat pahala sunnah kalau dia niatin mandi Jumat, gitu. Nawaitul ghusla, aku niat mandi, nawaitul ghusla liquduri sholatil Jumat, untuk hadir sholat Jumat. Boleh pakai bahasa Indonesia. Aku niat mandi untuk hadir sholat Jumat, gitu. Niat begitu sambil mandi. Nah, kalau nggak diniatin begitu, ya udah mandi biasa. Gitu. Jadi niat fungsinya untuk membedakan antara kebiasaan sama ibadah. Tuh. Lanjut. Ya. Setelah niat apa ya? Membasuh, yang kedua membasuh wajah seluruhnya. Seluruhnya itu dari mana? Dari batasan kepala nih, tumbuhnya kepala, tumbuhnya rambut, ya. Batasnya kepala tuh tempat tumbuhnya rambut. Gitu. Kalau ada orang yang botak, itu ya diperkirakan aja. Karena ada orang yang botak, jadi udah diperkirakan aja. Tempat tumbuhnya rambut dan juga akhir dari dua rahang bawah nih, rahang dagu sih. Itu bawahnya. Ya, itu panjangnya, ya. Sedangkan lebarnya dari telinga ke telinga. Tapi ada kaidah, ya. Malayatimul wajib lebih bahwa wajib. Kalau tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka itu juga wajib. Membasuh lebihannya juga wajib. Jadi membasuh itu sampai ke leher, ya. Malah itu lebih dikit sampai ke leher. Ya. Biar apa? Biar betul-betul semua bagian wajahnya itu kena. Ya, seluruhnya sya'ron, wabasharon, ya. Sya'ron itu bulu-bulunya, ya. Ini ada brewok, ada kumis, ya. Wabasharon dan juga kulitnya semua. Illa batinal lihyah, kecuali bagian dalamnya, jenggot yang tebal atau aritain al-katifain, atau arit yang tebal. Itu bagaimana sih? Jenggot yang tebal atau cambang. Ya, cambang yang tebal. Nah, tebalnya taunya dari mana? Tebalnya itu gini. Dilihat dari orang yang ngajak ngobrol kita, ya. Gitu. Kalau ulama itu nyebutnya sekitar semeter. Gitu. Misalnya nih Mas Yanto depan aneh. Ya. Dia ngelihat aneh, melihat bagian jenggot anak, kulitnya kelihatan atau enggak? Kalau kulitnya kelihatan, tandanya itu masih tipis. Tapi kalau kulitnya nggak kelihatan, itu sebutnya tebal. Jadi kalau tebal, yang wajib apa ya? Bagian zohirnya, di luarnya aja. Beda. Nggak harus sampai dalam-dalam. Tapi sunnah untuk di sela-sela gini. Itu sunnah. Jadi nggak wajib betul-betul seluruhnya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan bersama dua sikut. Dua sikut itu maksudnya nih, tulang antara tangan bawah sama tangan atas di sini. Ya, bersama dua sikut, bukan sampai dua sikut. Bersama dua sikut, berarti tulang sikutnya juga harus kena, gitu. Nah, pakai kaidah tadi lagi, ya, lebihin sedikit, lebihin ke tangan atas sedikit, gitu. Ya, itu biar apa? Biar sempurna wujudnya, biar sempurna yang wajib. Karena yang menyempurnakan wajib sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka dia juga ikut wajib. Yang keempat, mashu syai'in min basyarati ra'si, mengusap sebagian daripada kulit kepala atau rambutnya, walaupun sebagian, gitu. Ya, walaupun sebagian cuma tiga rambut, gitu. Yang penting di dalam area kepala, gitu, nggak sampai keluar. Jadi kalau ada orang rambutnya gondrong keluar kemana-mana, ya, dia nggak sah tuh, bagian sini dia usap, itu nggak sah, ya, terus bagian dalam kepala, gitu. Walaupun 3 helai itu udah sah, gitu. Tapi tetap sunnahnya keseluruhan, gitu. Kalau rambutnya pendek, dia itu 2 kali nih ke depan, ya, dan ke belakang, terus ke depan lagi. Tapi kalau misalkan rambutnya panjang, ya, udah sekali aja.
Itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki dan juga mata kaki. Itu juga sama ya. Perhatikan pastikan kulit juga harus kena, wajib kena ya, sampai mata kaki. Jadi ini mata kaki di sini tinggiin sedikit ya, sama kayak tadi. Baru yang terakhir adalah tartib atau berurutan. Nah, tartib itu wajib ya, wajib itu maksudnya urutan dari tadi tuh, muka, habis itu tangan, kepala, kaki gitu. Nah, ada satu keadaan tartib itu nggak wajib. Tahu nggak kawan? Nggak wajib berurutan. Ada satu keadaan kita wudhu tapi nggak wajib berurutan. Ada nggak? Nyelam. Kalau kita lagi nyelam, habis itu di dalam, jadi kita nyelam nih, semua seluruh badan semua di dalam. Habis itu kita niat, nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Wudhunya sah. Ya. Cuman ada beda pendapat, tapi yang muktamad yang kuat ini menurut Imam Nawawi ini yang paling kuat. Gitu. Sedangkan Imam Rafi'i berpendapat harus ini dulu, diam dulu sebentar. Sekiranya tartib itu bisa dikerjakan maksudnya. Muka, tangan, kepala, kaki sebentar juga, sama. Baru. Nah, itu dulu wilayah tanah. Itu kalau lagi berenang kalian tuh, penting airnya betul benar suci gitu, dengan yang air kaporit. Air kaporit mah udah mutlak itu, tapi karena pakai kaporit itu jadi palsu gitu. Ya, setelah itu sunnah dulu ya. Tapi nggak ada ada yang mau ditanyain?